Hai Sobat Egi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Kali ini Egi akan membahas alur cerita film yang berjudul How to Be a Latin Lover. Film komedi ini dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Eugen Derbez dan Salma Hayek yang dirilis di Amerika dan Hungaria. Oh ya guys, sebelum masuk ke alur ceritanya, boleh dong menyempatkan waktunya sebentar untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan dan supaya Egi makin semangat buat alur ceritanya. Yaudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya satu keluarga yang terdiri dari istri dan dua orang anak yang sangat excited menunggu kepulangan sang ayah yang merupakan seorang supir truk bensin. Namun tiba-tiba kehadirannya seketika berubah karena sang ayah yang lelah dan mengantuk tiba-tiba saja truk yang ia kendarai menabrak habis rumah mereka. Dari kejauhan sang ayah pun kemudian mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba ternyata truk tangki yang dikemudikan ayahnya meledak dan membuat sang ayah tewas saat itu juga. Always said, you get what you work for. Dengan meninggalnya sang ayah dan hancurnya rumah tempat tinggal mereka, seketika membuat Maximo, Sarah dan ibunya harus tinggal sementara di kap mobil mereka. Sebelum tidur, Maximo dan Sarah pun kemudian berbincang-bincang mengenai cita-cita mereka, yang mana Sarah bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek, sedangkan Maximo bercita-cita untuk menjadi orang kaya tanpa harus bekerja keras. Ia pun lantas menyodorkan majalah yang dimana ada gambar seorang wanita muda yang bersama sugar daddy-nya. Sarah pun berkata, jika Maximo ingin jadi pria tersebut maka ia harus kerja keras. Namun Maximo berkata sebaliknya, dirinya tidak ingin menjadi pria tua kaya tersebut, melainkan dirinya ingin menjadi wanita muda pasangannya. Hingga 10 tahun pun berlalu. Terlihat Maximo dewasa bekerja sebagai pelayan di suatu resort. Ia tumbuh menjadi pria Latin yang digandrungi oleh para wanita-wanita kaya. Dengan bermodalkan badan kekar, muka tampan dan rayuan ala-ala buaya darat, Maximo pun akhirnya mendapatkan wanita tua kaya yang bisa dijadikannya sebagai lahan uang seperti yang ia cita-citakan sedari kecil. Waktu pun kemudian berlalu, sampai ke 25 tahun kemudian, di mana Peggy sang istri sudah sangat lanjut usia, serta Maximo yang jelas sudah tidak muda lagi. Maximo pun hidup dengan kemewahan, apapun yang ia inginkan, ia bisa membeli semuanya. Bahkan Maximo mengikuti kelas mengendarai helikopter, yang mana hanya orang-orang paling kaya lah yang bisa kursus latihan tersebut. Maximo juga memiliki seorang sahabat bernama Rick, yang memiliki kehidupan yang sama sepertinya. Rick menikah dengan wanita tua kaya bernama Millie. Hingga sampai pada saat anniversary Maximo dan Peggy yang ke-25, diam-diam Peggy berselingkuh dengan seorang sales mobil yang jauh lebih muda darinya. Maximo yang mengetahuinya pun sontak marah dan meminta cerai. Maximo mengatakan dengan perceraian ini dirinya berhak mendapatkan sebagian harta dari sang nenek. Namun sayangnya Maximo tak bisa mendapatkan haknya, dikarenakan sebelum menikah mereka sudah melakukan perjanjian pranikah, yang mana Maximo bisa menikmati semua kekayaan Peggy tapi tidak untuk memilikinya. Maximo yang kesal karena telah menyia-nyiakan masa mudanya dengan sang nenek, berharap mendapatkan warisan harta kekayaannya. Namun pada kenyataannya hal tersebut sia-sia belaka. Ia pun lantas mengemasi semua barangnya dan meninggalkan kediaman Peggy. Ia pun kemudian meminta bantuan pada Rick sahabatnya untuk menginap sementara waktu sebelum dirinya mendapatkan kembali wanita kaya. Namun sayangnya Rick tak bisa membantunya untuk memberikan kamar. Rick hanya bisa memberikan rumah-rumahan milik cucunya Millie yang bisa dipakai sementara oleh Maximo untuk tidur. Dan keesokan paginya saat cucu Millie mendatangi rumah-rumahannya, sontak terlihat kaget ketika mengetahui seorang pria tua sudah berada di rumah mainannya. Ditambah lagi Maximo yang buang air besar di rumah-rumahan anak tersebut. Oh, I'm sorry! I thought it was a real toilet! Hey! 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 Leave me alone! That's mine! Maximo yang tidak memiliki sepeser uang pun kemudian memutuskan untuk pergi ke apartemen Sarah. Sarah yang kesal karena Maximo yang sudah lama tak mendatanginya pun lantas menolak kehadiran sang kakak. Dikarenakan ketika dirinya menikah, melahirkan sampai ibunya dalam keadaan sakit berat, sampai meninggal pun Maximo tidak pernah berkunjung ke tempatnya. Namun karena tak tega mendengar penjelasan Maximo, pada akhirnya ia pun memperbolehkan Maximo untuk tinggal sementara di kediamannya. Maximo yang memang telah lama pergi pun bahkan tidak mengetahui kalau dirinya memiliki seorang keponakan, sehingga ia pun asal menebak saja jenis kelamin, nama, dan umur keponakannya tersebut. Bahkan ia juga tak tahu bahwa suami Sarah telah lama meninggal. Dan di saat mereka makan malam bersama, terlihat Maximo enggan makan nasi goreng dengan ayam, karena menurutnya itu makanan yang tidak sehat. Karena memang sebelumnya dirinya terbiasa dengan makanan-makanan yang mewah dan menyehatkan.
Namun karena sudah beberapa hari dirinya tidak makan, akhirnya Maksimo pun makan dengan kalap. Di sela-sela makan malam mereka, terlihat cara berbicara Maksimo terlalu barbar ketika berbicara dengan Sarah, yang membuat sang adik seketika memperingatkan Maksimo untuk menjaga perkataannya di hadapan Hugo. Namun sayangnya hal itu tidak diindahkannya. Ketika Maksimo dan Hugo hendak tidur, Hugo yang memang merupakan anak cerdas dan rasa ingin tahunya tinggi mengajukan beberapa pertanyaan kepada temannya tersebut, baik itu tentang keberadaannya selama ini, bahkan sampai kepada pekerjaannya. Maksimo yang sudah ngantuk berat dan memang dulunya terbiasa tidur dengan suasana tenang seketika terlihat kesal. Ia pun meneriaki dan memanggil adiknya Sarah. Sarah yang mengira ada maling pun lantas mendatangi mereka dengan pemukul bisbol. Namun setelah mengetahui hal yang sebenarnya, dengan kesal Sarah pun meminta pada Hugo dan Maksimo untuk tidak ada lagi obrolan-obrolan dan pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas. Tattletale. Poke you. Keesokan harinya, Maksimo yang tidak ada kegiatan mau tak mau menjadi supir sementara untuk sang adik dan keponakannya. Sarah pun meminta pada kakaknya untuk segera mencari pekerjaan yang cocok dengan keahliannya, seperti tukang sapu, tukang ledeng, atau bekerja di bagian sedot WC. Namun Maksimo yang lagi-lagi tak ingin bekerja pun lantas menjelaskan kalau bekerja itu hanya untuk pecundang. Dirinya tidak ingin bekerja dan hanya ingin mencari wanita tua yang kaya raya. Ketika Maksimo mengantar keponakannya ke sekolahan, Maksimo pun menyadari kalau keponakannya bersekolah di sekolahan yang elit. Ia pun lantas menanyakan perihal tentang sekolah Hugo. Hugo pun bercerita kalau dirinya bisa masuk di sekolah ini karena mendapatkan beasiswa atas kepintarannya. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Hugo berhenti ketika melihat gadis pujaan hatinya yang bernama Arden tepat di hadapannya. Dan di saat itu juga Maksimo pun seketika tercengang ketika melihat wanita tua kaya raya yang merupakan nenek dari anak yang disukai oleh keponakannya tersebut. Maksimo pun kemudian bertanya tentang kehidupan nenek Arden. Hugo pun menjelaskan kalau neneknya Arden bernama Celeste, yang merupakan seorang janda tua yang kaya raya, yang 1 tahun ditinggal mati oleh suaminya. Sontak saja ketika mengetahui hal tersebut, Maksimo pun menyusun strategi dan segera menghampiri mobil Celeste. Namun sayangnya sebelum dirinya mengobrol dengan Celeste, dirinya terlebih dahulu dicegat oleh supir pribadinya, yang ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan Maksimo. Hingga pada akhirnya rencana Maksimo untuk berkenalan dengan Celeste pun kemudian gagal. Gotten confused. Yeah. Marge. No. Of course. Thanks. Namun usaha Maksimo tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pun lantas mencari cara untuk bisa berkenalan dengan Celeste. Ia kemudian menelpon Rick untuk mencari tahu mengenai informasi keberadaan Celeste. Rick yang memang cukup banyak tahu wanita kaya pun lantas mengatakan bahwa dalam waktu dekat Celeste akan mengadakan acara amal di kediamannya. Rick pun menambahkan kalau Celeste merupakan orang yang kaya raya, hartanya 10 kali lipat dari harta Peggy mantan istri Maksimo, dan Millie milik istrinya. Dan untuk mengikuti acara amalnya tersebut, Maksimo harus menyumbangkan uang $500 yang merupakan tiket masuknya. Maksimo yang nampak bingung untuk melancarkan aksinya karena dirinya tidak mempunyai uang $500 untuk tiket masuk, akhirnya mendatangi biro iklan setempat. Dan dengan modal uang $1.000 yang didapatnya dari menempel stiker iklan di mobil Sarah, ia pun kemudian dengan segera pergi ke acara amal milik Celeste. Ketika Maksimo sampai di acara tersebut, saat ia melihat ada kolam renang, seketika dirinya mempunyai ide yang cemerlang. Untuk memancing perhatian Celeste, ia ingin mengulang kembali trik masa mudanya dulu, dengan menyemir seluruh rambutnya dan menggunakan kacamata hitam. Ia pun kemudian melompat ke kolam renang. Namun yang terjadi... Come to Papa. Is that shit? Semua semir rambut yang dipakainya luntur, sehingga menutupi mata dan wajahnya. Dan bisa kita tebak, trik yang digunakan Maksimo pada hari itu kembali gagal. Dan tidak hanya sampai di sana, ia pun diusir oleh supir pribadi Celeste untuk yang kedua kalinya, sehingga membuat Maksimo sangat kesal. Maksimo yang terlihat mulai putus asa dengan usahanya tiba-tiba saja mendapatkan ide lagi setelah melihat keponakannya menyukai cucu Celeste. Ia pun mulai mendekati sang keponakan untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan mengajak keponakannya makan yogurt kesukaannya. Dan di saat mereka di kasir, Maksimo memperlihatkan kepada Hugo cara merayu kasir kedai tersebut. Dan ternyata rayuan Maksimo berhasil, sehingga mereka pun mendapatkan yogurt secara gratis. Dan di kedai yogurt itu pun Maksimo mulai menurunkan ilmunya kepada Hugo agar berhasil mendekati Arden. Dimulai dari belajar eye contact, cara duduk sampai cara berjalan. Yang menarik pun diajarkan Maksimo kepada Hugo. Sehingga pada akhirnya Hugo pun sedikit lebih percaya diri ketika dirinya nanti kelak bertemu dengan Arden. Di scene lainnya, Sarah yang sedang berbincang-bincang dengan rekan kerjanya seketika terkejut ketika melihat seluruh bodi mobilnya dipasangi stiker iklan penari striptis. Dia pun seketika marah kepada Maksimo dan memintanya untuk segera melepas stiker yang ada pada mobilnya. Dan mau tak mau dengan hati yang was-was, Maksimo pun melepaskan stiker tersebut.
Di malam harinya, ketika mereka sedang makan malam, tak sengaja sang ibu melihat Hugo telah melepaskan jam tangannya. Hugo pun mengatakan bahwa dia tak seharusnya memakai jam tangan planetarium tersebut, dikarenakan dirinya terlihat kurang seksi. Hugo juga bercerita kalau pamannya telah melatihnya agar para gadis suka dengannya. Sarah yang marah karena Hugo diajarkan sesuatu yang tidak benar lantas meminta Maximo untuk tidak lagi mengajari anaknya dengan hal-hal yang aneh. Dan lagi-lagi hal tersebut dielak dan tidak diindahkannya. No sea payaso. Keesokan harinya, Maximo pun diminta untuk mencari pekerjaan oleh sang adik, yang akhirnya Maximo pun mendapat pekerjaan, dan ia pun mulai bekerja pada hari itu juga. Namun sayangnya pekerjaan yang ia lakoni hanya bertahan sehari saja. Lagi-lagi karena tingkah yang konyol membuat ia harus dipecat dari pekerjaan tersebut. It wasn't me. It wasn't me. Di scene selanjutnya, kita melihat Maximo menemui Rick untuk mencari tahu tentang kesukaan Celeste. Dan setelah mendapatkan informasi yang diperlukannya dari Rick, beberapa saat kemudian dirinya dikejutkan dengan kehadiran dua pria yang kemarin telah membayar $1.000 untuk beriklan di mobilnya. Pria tersebut pun lantas marah dan mendatangi Maximo karena telah melanggar perjanjian mereka untuk memasang iklan tersebut selama 90 hari. Namun belum sampai waktunya Maximo sudah melepaskannya. Diiringi dengan ancaman dan remasan, ia pun diberi waktu 1 minggu untuk mengembalikan uang $1.000 tersebut. Untuk mengganti uang $1.000 yang diambilnya, mau tak mau Maximo bekerja sebagai kasir di kedai yogurt, sehingga hal tersebut membuat dirinya menjadi semakin dekat dengan Cindy. Keesokan harinya, Maximo dan Hugo pun memulai kembali pelajaran mereka, yaitu cara bagaimana mendekati Arden. Hingga beberapa saat kemudian di saat jam kelas renang Hugo, ia diminta oleh sang paman untuk mendekati Arden. Hugo pun kemudian mulai sedikit percaya diri untuk bisa berkenalan dengan Arden. Dan tentu saja hal tersebut berhasil. Bahkan Hugo diundang ke pesta ulang tahun Arden, yang membuat Maximo seketika senang bukan kepala. Karena otomatis dari acara tersebut, ia bisa berkenalan dengan Celeste. Yes! 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 He invited me to our party! Woo! Hey, Mom! Saat menjemput Sarah, lagi-lagi Sarah terkejut melihat sang anak yang menyetir mobilnya. Dan terlihat Maximo yang berada di belakang mobil. Di perjalanan, Maximo pun mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan keponakannya dalam acara ulang tahun Arden. Namun Sarah pun menolak tawaran dari Maximo. Ia berkata bahwa yang mengantar Hugo kelak adalah dirinya. Tak kehabisan akal, Maximo pun kembali mencari cara agar ia bisa menghantarkan Hugo. Maximo pun kemudian mendatangi James, tetangga yang disukai oleh Sarah. Ia pun meminta James untuk mengajak sang adik berkencan pada malam Sabtu. Dengan sedikit paksaan dari Maximo, James pun mendatangi Sarah untuk memintanya berkencan dengannya pada malam Sabtu. Namun sayangnya Sarah tidak langsung mengiyakan tawaran dari James, melainkan hanya ia mengatakan dirinya harus berpikir terlebih dahulu. Di malam harinya, Maximo pun lantas mendatangi Sarah yang sedang tidur. Ia pun meminta sang adik untuk mencoba lagi mendekati pria yang disukainya. Meski pada di awal Sarah bersikukuh tidak akan pergi dengan James karena dirinya yang belum siap untuk membuka hatinya semenjak ditinggal mati oleh sang suami, namun pada akhirnya Sarah pun mendengarkan nasihat dari Maximo bahwa ia akan pergi kencan dengan James. Sarah juga meminta kakaknya untuk pergi mengantar Hugo Sabtu nanti, dan rencana Maximo pun kemudian berhasil. Keesokan harinya, Maximo mendapatkan gaji pertamanya dari bekerja di kedai yogurt. Meski sudah diperingatkan oleh dua pria kemarin di SMS agar Maximo dengan segera membayar hutangnya hari ini, namun sebaliknya, malahan Maximo menggunakan uangnya tersebut untuk perawatan dan menyemir rambutnya. Singkat cerita, Hugo menjadi sangat dekat dan menyayangi pamannya. Ia juga bahkan mengatakan pada Maximo sebelum tidur bahwa ia menyelipkan nama Maximo dalam surat yang ia tulis untuk ayahnya sebelum tidur. Melihat kebaikan Hugo, Maximo pun lantas mengambil secari kertas dan ikut menuliskan suratnya untuk ayahnya. Di surat tersebut, Maximo yang memberitahu sang ayah bahwa saat ini ayahnya telah memiliki cucu yang sangat pintar, yang membuat seketika Sarah yang mendengarnya menjadi terharu. Oh, God. Keesokan paginya, saat sedang bersantai, Maximo didatangi oleh dua pria kemarin yang menagih hutang pada Maximo. Namun sayangnya karena Maximo tidak bisa bayar hutangnya, kedua pria tersebut itu pun mengambil GoPro milik Hugo sebagai jaminan. Maximo yang tidak bisa apa-apa pun hanya bisa pasrah melihat GoPro milik sang keponakan diambil. Sore harinya, Maximo, Hugo, dan Sarah bergegas untuk pergi ke acara mereka masing-masing. Terlihat mereka semua sangat percaya diri. Sesampainya di acara ulang tahun Arden, Maximo pun meminta pada Hugo untuk segera mempraktekkan semua cara yang pernah Maximo ajarkan pada keponakannya tersebut. Namun setelah mempraktekannya pada Arden, bukannya senang, Arden malah terlihat risih dengan sikap Hugo dan memilih untuk meninggalkan Hugo.
Di lain sisi, Maximo yang sedang merayu Celeste nampaknya tidak berjalan dengan lancar, karena semua cara yang dikatakan oleh Rick sahabatnya berbanding terbalik dengan apa yang disukai oleh Celeste, yang mana pada akhirnya Celeste pun pergi meninggalkan Maximo dengan raut wajah kesal. Now, if you'll forgive me a moment, please. Maximo yang menyadari kalau rayuannya telah gagal bermaksud menelpon Rick untuk menanyakan perihal tersebut. Namun ketika dirinya akan menelpon Rick, tanpa sengaja dirinya melihat kalau temannya tersebut juga datang, dikarenakan dirinya yang juga ingin mendapatkan Celeste, sang wanita kaya raya. Maximo yang merasa dikhianati oleh sahabatnya pun lantas memperebutkan secara sehat hati Celeste. Namun pada akhirnya mereka pun berdua sama-sama gagal mendapatkan Celeste, sehingga sampai terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Di sela-sela adu mulut mereka, tanpa sengaja Maximo mengatakan pada Rick bahwa ia mengejar Celeste karena dirinya tidak ingin selamanya tinggal di apartemen kecil dan buruk milik adiknya. Ternyata saat Maximo berbicara, Hugo tak sengaja mendengar perkataan pamannya tersebut, sehingga dirinya pun kecewa dan marah kepada pamannya. I don't want you staying in my house anymore. Sarah yang mengetahuinya pun terlihat marah besar kepada Maximo. Sarah mengatakan, ternyata selama ini Maximo berbuat baik pada Hugo dikarenakan dirinya yang hanya ingin mendekati nenek Arden. Ditambah lagi Sarah yang mengira bahwa GoPro milik sang anak telah dijual oleh Maximo, yang pada akhirnya Maximo pun kemudian diusir oleh Sarah. Namun sebelum pergi, Maximo pun kembali mengingatkan kalau mereka adalah keluarga. Sontak ketika Sarah mendengar hal tersebut kembali berkata, kalau dirinya sudah menganggap Maximo bukanlah seorang saudara, melainkan hanya seorang pria pemalas yang sudah berumur 46 tahun yang tidak peduli kepada orang lain selain dirinya sendiri. Sarah pun menambahkan kalau Maximo bukan hanya mencuri kamera GoPro, tapi juga mencuri harapan dan mimpi Hugo. Di akhir pembicaraan, Sarah mengatakan kalau dirinya berharap suatu hari nanti sang kakak bisa dewasa, tapi tidak di rumahnya. Maximo yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Maximo yang bingung harus pergi kemanapun akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Cindy bersama dengan kucing-kucing miliknya. Di sela-sela perbincangan mereka, Cindy pun mengatakan kalau rumahnya sangat amat terbuka untuk Maximo. Maximo boleh tinggal kapanpun di rumahnya selama ia mau, tanpa perlu membayar. Cindy hanya mengharapkan satu hal kepada Maximo, yaitu sebelum menyelesaikan perkataannya, Maximo pun lantas memotong pembicaraan Cindy. Sepertinya Maximo sudah mengerti kemana arah pembicaraannya. Maximo pun kemudian berdiri membuka bajunya sambil berjoget. Cindy yang melihat tingkah laku Maximo pun terlihat kaget, kemudian memintanya untuk mengancingkan bajunya kembali. Cindy pun berkata, ternyata selama ini ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Cindy menjelaskan kalau Maximo bukanlah tipe pria yang disukainya. Dirinya sama sekali tidak tertarik dengan pria yang sudah tua dan lanjut usia. Selama ini Cindy yang menerima Maximo bekerja di tempatnya dikarenakan dirinya suka membantu orang-orang yang terpuruk, kurang beruntung, dan makhluk-makhluk yang menyedihkan. Cindy menambahkan, di rumahnya dirinya banyak memelihara kucing, dikarenakan dirinya kasihan melihat kucing-kucing terlantar di luaran sana. Maximo pun kembali bertanya, kenapa Cindy tetap memelihara kucing, meskipun dirinya sering dicakar dan dilukai olehnya. Cindy pun kembali menjawab, hanya karena mereka melukainya bukan berarti mereka tidak sayang kepadanya. Dirinya merawat dan menolong kucing-kucing tersebut tidak mengharapkan imbalan apa-apa, karena kucing-kucing tersebut menurutnya adalah keluarganya. Setelah mendengar hal tersebut, seketika Maximo tersadar kalau dirinya telah menghancurkan keluarga yang sudah ia miliki. I had a chance to be a part of a family, and I ruined it. Keesokan harinya, Maximo pun berkunjung ke rumah Rick, yang ternyata temannya tersebut telah dicampakkan oleh sang istri karena ketahuan ingin mengincar nenek kaya Celeste. Maximo pun meminta bantuan Rick untuk berpura-pura menyamar sebagai polisi dan teknisi gas untuk mengambil GoPro milik Hugo yang telah diambil oleh biro pemasang iklan. Meskipun aksi mereka ketahuan, namun pada akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan kembali kamera GoPro milik Hugo. Maximo pun kemudian mengantarkan GoPro milik Hugo pada Sarah. Namun sayangnya Sarah tidak semerta-merta memaafkan kesalahan sang kakak. Untuk memperbaiki kesalahan dan wujud permintaan maafnya, Maximo pun lantas menuliskan beberapa surat kepada Hugo, Sarah, dan Arden, sehingga hidup mereka seketika berubah menjadi bahagia. Hugo pun kembali berteman akrab dengan Arden, berkat surat yang ditulis Maximo mengatasnamakan Hugo. Sarah pun di tempat kerjanya mendapatkan dream job pertamanya, yang ternyata setelah dirinya bertemu dengan pemilik properti tersebut adalah Nenek Millie. Dan lebih dikejutkan lagi, ternyata setelah mencampakkan Rick, Nenek Millie kembali menggait Brondong, yaitu Maximo. Di akhir film, Sarah pun berkata kepada kakaknya, kau bisa kaya tanpa harus bekerja. Pesan yang terkandung dalam film ini, jangan ikuti kelakuan Maximo dan nenek-nenek lainnya ya guys. Jika kalian suka dengan film komedi ini, silahkan klik like dan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Dan jangan lupa ya guys, beberapa hari ke depan kita akan mengupload video seru-seru lainnya. Agar kalian tidak ketinggalan, klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Oke, sekian dulu. See you next time. Thank you. Bye-bye.